Saudara Frida ini menghubungi saya tadi malam sekitar pukul 11. Karena itu undangannya menjadi saya perbaiki, saya elaborasi sambil menangis. Saudara Frida Ulianti Siregar minta tolong. Frida. Frida Ulianti ini bercerita bahwa dia dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan nomor laporan 1136 tanggal 8 April 2025. Di sini diduga saudara Frida Ulianti Siregar melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan yang dilakukan. Dalam hati saya, apa jabatan si Frida ini sampai penggelapan dalam jabatan? Dan kira-kira berapa puluh miliar atau berapa ratus miliar? Dan ternyata angkanya saya jadi ketawa mendengarnya. Nanti biar dijelaskan oleh Frida. Jadi saya mau jelasin dulu. Pertama kali saya kerja di situ 2022, saya diangkat jadi asistennya dia. 2022 saya bekerja seperti biasa. Pekerjaan saya itu job desk-nya itu pagi-pagi saya datang harus ngepost, terus habis itu saya ikut dia kalau keluar Instagram, sebut dong. Iya, ngepost di sosmednya dia, sosmed pribadinya, karena sosmed pribadinya itu dipercayakan sama saya. Jadi semuanya itu yang ngepost itu saya, kadang dia. Jadi kalau misalkan dia belum bangun, mungkin saya yang ngepost gitu. Terus saya yang ngepost, terus saya juga yang ikut dia keliling. Misalkan dia mau pergi keluar, saya ikut. Kalau misalkan nggak ada orang, saya yang videoin. Terus saya yang bantu-bantu buat fotonya juga. Terus saya juga di sana saya juga megang PT Cash juga. Terus saya juga di sana bekerja juga. Kadang-kadang kalau misalkan host live-nya lagi nggak ada, kadang-kadang saya ikut nongol. Ada juga nanti. Terus saya juga di sana kadang-kadang bantuin untuk ngitung stok piyama. Terus aku juga di sana ikut dia. Ya pokoknya job desk aku seperti itu Pak, kurang lebihnya. Terus aku juga di situ ada 3 tahun ini. Memang saya sudah mengakui kesalahan saya kan, akan transfer itu ke rekening saya. Itu juga ada beberapa transaksi, 5 transaksi memang. Dan saya sudah mau minta itikat baik dengan papa saya datang ke sana. Waktu itu saya resign-nya per tanggal 21 Maret. Jadi 21 Maret itu saya resign, mungkin saya terbawa emosi waktu itu. Kenapa emosi? Mungkin karena diomelin, tapi mungkin katanya kalau diomelin itu wajar. Karena kan kalau nggak salah pasti harus diomelin kayak gitu. Cuma ada beberapa yang membuat kepala dan pikiran saya mungkin pusing waktu itu. Kenapa? Karena saya harus cari brand, saya harus WhatsApp-WhatsAppin brand, terus saya juga harus jualan bunga, terus ditambah lagi ada beberapa hutang-hutangnya yang mungkin penagihannya langsung ke saya. Gitu. Jadi saya sempat berantem sama beberapa konveksi waktu itu untuk belain dia Pak. Jadi itu saya mungkin pusing di situ. Tapi memang perusahaan katanya semua perusahaan pasti ada hutangnya. Ya oke, saya terima, mungkin pekerjaan saya, jobnya saya. Cuma mungkin waktu itu saya pusing banget untuk mikirin kayak gitu hal-hal yang kayak gitu, yang penagihan hutang ke saya, yang mungkin pekerjaan saya ya saya terima oke. Dari situ saya mengajukan resign melalui lisan di WhatsApp. Saya senang mendengar Di WhatsApp saya mengajukan resign. Memang saya tidak datang ke sana, mungkin karena saya tidak waktu masih terbawa emosi. Saya nggak datang ke sana, terus tiba-tiba malam-malam timnya ada WhatsApp saya minta listin dong apa aja yang kan kamu belum serah terima, apa aja yang harus kamu serah terima ke anak-anak di sini. Itu saya listin hutang piutang, terus brand yang lagi berjalan dan brand yang belum berjalan. Saya rinciin semuanya di WhatsApp.
mungkin itu terlewat, tapi nggak apa-apa. Malam-malam saya tulis itu di dia. Itulah bentuk serah terima saya. Mungkin memang itu tidak baik dicontoh mungkin karena harus datang langsung. Saya mengakui kesalahan saya karena memang itu saya salah tidak datang langsung. Tapi saya sudah minta maaf ke beliau juga. Habis itu saya nggak datang sampai 1 minggu, katanya ada pengancaman. Ya memang saya waktu itu bukan mengancam, tapi saya nanya masa iya kalau misalkan orang-orang nanya kenapa resign karena nggak digaji gitu. Memang salah satunya saya waktu itu minta duit komisi saya, komisi penjualan bunga sama endorsean saya selama bulan Februari, karena yang dia baru transfer ke saya itu senilai 5 juta. Aku mau jelasin lagi, mungkin yang beredar ini banyak yang bilang katanya gajinya Frida 10 juta ya. Enggak, gaji saya itu cuma 5 juta selama 3 tahun saya kerja, itu cuma 5 juta. Tapi memang kalau saya dijualan komisinya dapat 3%. Itu sih mungkin mereka 3% apa 30%? 3% Pak. 3% dari setiap penjualan bunga atau penjualan endorsean yang lain-lain. Jadi kalau misalkan endorsannya dikit, ya mungkin saya nggak dapat full. Tapi kadang-kadang memang dia kasih saya bonus seperti itu. Mungkin karena kerjanya saya sampai jam 12 malam, sampai jam 11 malam gitu Pak. Karena mungkin jam kerjanya saya di atas 12 jam, itu aja sih. Akhirnya saya memang salah saya juga karena transfernya waktu itu ada kostum gitu. Yang deposit itu transfernya ke rekening saya memang, tapi di situ nanti ada rinciannya untuk apa. Jadi saya udah bilang ke ibu waktu itu, saya datang 2 kali. Saya pertama kali datang ke sana karena saya shock. Pertamanya saya kenapa ya kayak gini gitu Pak. Di situ kedua kalinya saya datang ke sana lagi. Saya bawa orang tua saya, dari hati saya yang paling dalam. Saya minta maaf sama dia. Maksudnya saya pengen itikat baik aja. Kayak gitu kalau memang ada apa-apa yang mungkin yang menurut ibu kayak gimana, kan saya ada itikat baik, saya datang ke sana, saya minta maaf, saya perlu kayak gitu sih. Tapi sampai kemarin akhirnya dilaporin juga ke Polres gitu. Maksudnya dari kejadian kayak gini, jadi cuma mikir kenapa ya, padahal aku udah 3 tahun bareng sama dia, terus susah senangnya udah bareng-bareng, terus apalagi ya mungkin karena aku udah udah terlalu Tertekan. Iya, maksudnya dia juga kan dia sampai gak berani keluar rumah gara-gara ini. Malu. Iya, dia gak berani keluar rumah gara-gara kayak gini. Terus beberapa pekerjaan yang ada nge-share ke Frida, dia bilang ini bener kamu ya. Itu maksudnya, ini bukan mau itikat baik tadinya cuma dia. Jadi yang diributkan Dennis ini lebih kurang hanya 8.050.000 rupiah bos. Intinya teman-teman penegak hukum, kami akan hadapi, kami akan jalani proses hukum ini. Begitu ya Frida ya. Tapi lewat kesempatan ini, saya minta Dennis sebaiknya cabutlah laporan itu. Masa gara-gara segini, sampai orang tuanya dari kampung datang. Kan sudah 3 tahun bareng kau. Terus ikut lagi nyerang-nyerang istri saya. Itu terkait dengan ini kami akan tunggu panggilannya. Dan nanti saya akan dampingi. Nah, kalau sudah ada pemberian uang sebagai niat baik, maka harusnya ini selesai di restoratif justice. Tidak perlu diperpanjang persoalan ini. Supaya dana-dana itu ada segini tadi, print out dari rekening koran, dan jumlahnya tetap segini kan? Nah, kalau melihat banyaknya tadi, saya kira tadi 20 miliar gitu kan. Nah, ternyata 4.550.000 bro.